Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas ada sebuah nama ini ya, yang menurut gue nama yang sangat penting bagi Manchester United saat ini dan juga untuk Manchester United selanjutnya. Artinya masa depan Manchester United ini akan banyak dengan pemain ini kalau dia masih betah tentu saja di Old Trafford, dan kalau Manchester United masih melihat sang pemain ini cocok dengan klub. Gue sendiri secara ringan amatiran melihat pemain ini sangat penting sekali bagi Manchester United. Perannya semakin lama semakin terlihat vital, terutama di lini belakang. Yes, gue berbicara terkait dengan Matthijs de Ligt. Ada sebuah wawancara yang dilakukan dengan Matthijs de Ligt. Dia mengatakan beberapa hal yang menurut gue menarik. Matthijs de Ligt, pemain ini by the way masih berusia 26 tahun. Masih menurut gue masih sangat cerah sekali ya. Dan seperti gue katakan, saat ini dia penting, dan semakin lama dia akan semakin penting lagi di Old Trafford. Berbicara di interview, ada beberapa kutipan ya, gue tidak akan mengambil semua apa yang dibahas ataupun dikatakan terkait dengan alasan bagusnya penampilan dia paling tidak sampai sejauh ini di musim ini. Saya pikir apa yang paling penting adalah saya memiliki pre-season yang baik. Saya merasa saya sendiri dan juga badan saya, pre-season selalu penting. Dan musim ini saya memiliki sebuah pre-season yang bagus. Saya pikir ini merupakan satu di 5-6 tahun ya, di mana saya tidak memiliki transfer ataupun cedera atau Euro. Maksudnya turnamen bersama dengan negara. Terakhir kali saya memiliki pre-season yang komplit gitu ya, adalah di musim terakhir saya di Ajax. Dan itu menjadi musim terbaik saya sepanjang karir saya sejauh ini. Saya merasa secara mental dan juga fisik saya berada di tempat yang baik. Dan saya sangat percaya diri. Rekan-rekan dan juga manajer membantu banyak karena mereka juga memberikan saya kepercayaan diri ini. Jadi alasan utama adalah Matthijs de Ligt memiliki pre-season yang penuh. Dan menarik bahwa dia tadi menyinggung ya, bahwa sepanjang karirnya dia ternyata tidak banyak nih pre-season yang komplit, yang baik yang dia miliki, tanpa cedera, tanpa transfer ya. Jadi kan kalau transfer tentu saja pre-seasonnya berbeda nih. Ada situasi yang mungkin tidak penuh ya kan, karena sang pemain diharapkan akan sedang bernegosiasi dan lain-lain, sehingga konsentrasi itu tidak 100%. Ataupun ada turnamen bersama dengan negara. Nah, musim ini Matthijs de Ligt tidak memiliki itu semua. Tidak cedera, tidak memiliki turnamen bersama dengan negara, tidak transfer tentu saja ya, sehingga dia bisa 100% konsentrasi di pre-season. Ditambahkan ya, saya berpikir saya juga mulai terbiasa dengan Premier League saat ini. Pace-nya ya, artinya kecepatan dan lain-lain, apa yang membantu. Juga saya berpikir secara keseluruhan ini merupakan hal yang paling penting dari performa musim ini. Artinya dia semakin bisa beradaptasi dan dia semakin merasa dia bisa menyesuaikan dengan tuntutan Premier League. Luar biasa ya. Ini juga merupakan gambaran bahwa pemain-pemain sekaliber Matthijs de Ligt ataupun juga pemain lain ketika datang ke Premier League, pengalaman pertama di Premier League, adaptasi itu sangat penting. Ada yang adaptasinya 1 musim, ada yang 2 musim, situasinya berbeda-beda. Ada yang mereka memiliki masalah personal ya di periode adaptasi tersebut, atau terkaget-kaget dengan tekanan beban di Premier League, atau mungkin ada juga cedera ya sehingga menghambat proses adaptasi. Itu macam-macam, dan menurut gue ini juga yang mungkin
khusus di Manchester United ya, memberikan situasi bahwa banyak pemain yang sebelum datang ke Premier League, sebelum datang ke Manchester United memiliki reputasi yang fantastis, tapi ketika datang ke Manchester United ternyata konsistensi ini menjadi problema besar karena itu tadi ya, mungkin adaptasi yang tidak paripurna, tidak komplit. Oke, dilanjutkan ya. Saya merasa saya ini menuju ke usia keemasan, kurang lebih seperti itu ya, usia prime. Saya berpikir sebagai pemain belakang, biasanya sekitar usia 29 sampai 31 tahun Anda berada di puncak karir. Jadi umur 29 sampai dengan 31 ini menurut Matthijs de Ligt. Saat ini saya 26 tahun dan saya berpikir kalau saya memiliki pengalaman yang cukup banyak di karir saya dan saya merasa saat ini saya bisa menggunakan pengalaman tersebut sebagai sebuah keuntungan. Wow, 26 tahun. Dia besar di Ajax, raksasa sepak bola Belanda. Tapi pada saat itu juga Ajax menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan di Eropa ya. Dengan periode Matthijs de Ligt pada saat itu di Ajax tentu saja. Lalu dia dari Ajax pindah ke klub besar lainnya, raksasa lainnya, ke Juventus, memiliki pengalaman juga di sana, bermain di kompetisi berbeda, di negara yang berbeda. Gue ingat benar di awal-awal pun dia juga masih dalam periode adaptasi ya, dengan mendapatkan menit bermain yang tidak cukup banyak, cedera pun juga lumayan di sana. Lalu dia pindah juga ke Bayern Munchen, raksasa Eropa lainnya, berkompetisi di Bundesliga, di Champions League. Lalu saat ini di salah satu klub terbesar juga di dunia bahkan ya, Manchester United, dengan tantangan dan situasi berbeda. Matthijs de Ligt merupakan seorang leader, seorang pemimpin. Dia kapten di Ajax dan dia memakai ban kapten tuh ketika masih usia yang muda ya, padahal ada banyak pemain-pemain senior di Ajax pada saat itu, tapi kaptennya adalah Matthijs de Ligt. Dan kalau gue berpikir dia punya punya leadership yang bagus, dia punya teknis yang bagus, dia punya pengalaman yang bagus, dan gue pikir dia juga pemain yang pintar begitu. Kalau melihat ya bagaimana karirnya dia dari Ajax, dia pindah ke Italia, karakter sepak bola Italia tentu saja lebih defensif, ini mengasah kemampuan defensif dia. Lalu dia pindah ke liga yang berbeda dan saat ini akhirnya dia bermain di Premier League. Padahal pada saat itu gue ingat benar dari Ajax ada banyak klub-klub besar yang dikaitkan dengan Matthijs de Ligt, termasuk juga Manchester United, gue ingat betul. Tapi ya dia juga berhitung nih dengan karirnya dia, dengan visinya dia seperti apa, dan ini menunjukkan bagaimana cerdasnya ya pemain ini. Musim ini gue tambahkan ya, saya berpikir saya lebih agresif juga karena saya lebih percaya diri dan saya merasa secara fisik saya merasa dalam situasi yang bagus ya. Saya merasa saya bisa mendominasi penyerang dengan kecepatan dan juga kekuatan. Wow, jadi Matthijs de Ligt merasa musim ini adalah musim yang dia siap ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Menarik, gue ingin melihat berapa transfer yang dibayarkan oleh Manchester United. 45 juta euro kepada Bayern Munchen. Ini angka yang menurut gue cukup bagus ya. Dan kontraknya sendiri di Manchester United masih sangat panjang. Masih sampai dengan 2029. Bahkan ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Gue berpikir ketika dia tidak memiliki gangguan fisik, dia tidak memiliki permasalahan secara personal ya, gue merasa bahwa dia ini pemain yang luar biasa. Dia bisa menjadi sesuatu di Manchester United. Gue berharap dia bisa berada ya di Manchester United ketika suatu saat nanti Manchester United ini bisa kembali lagi menjadi tim penghuni papan atas di Liga Inggris. Manchester United kembali lagi ke kompetisi Eropa di Champions League. Dan gua melihat bukan hanya dia pemain yang vital begitu ya di lini belakang Manchester United, bahkan gua berpikir dia inilah kapten masa depan dari Manchester United. Dengan pengalaman dia,
dengan kedewasaan dia, dengan kepemimpinan dia, dan semakin lama di Manchester United, dia semakin mengenal klub ini, dan dia akan menjadi bagian yang semakin lama semakin seutuhnya, kurang lebih seperti itu di Manchester United. Usianya masih 26 tahun. Dia masih ada 4 tahun lagi ketika dia berusia 29 di tahun 2029 ya, berarti sekitar usia berapa? Berarti 30-an tahun ya, dan gua pikir dia akan berada di puncak permainannya, sehingga gua nggak heran sih mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun lagi bukan hanya menjadi pemain vital, tapi kita akan semakin sering melihat Matthijs de Ligt pemakai ban kapten di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.